Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Kasih-Nya sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti mengucap syukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau sampai detik ini kita masih ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih bisa bernafas, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tetap mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini saya akan menyaksikan bagaimana saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam hidup saya. Tetapi sebelumnya itu saya akan berdoa terlebih dahulu. Kiranya kesaksian saya ini memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di luar sana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang berdoa, bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu akan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup hamba, sehingga hamba boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Dan saya juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan kesaksian hamba ini, biarlah mereka juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka mengalami kasih yang sempurna di dalam Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya, Engkau mengurapi mulut lidah hamba. Engkau berkata-kata, mari Roh Kudus, Engkau ajari, Engkau menaruh perkataan-perkataan yang hamba akan sampaikan melalui kesaksian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh yang ingin mengganggu, aku usir, aku hardik dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya dalam kesaksian yang akan aku sampaikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan saya. Saya berasal dari Tanah Toraja. Kami memiliki 12 bersaudara dan saya adalah anak yang ke-6. Ketika saya lulus SMA, saya mau melanjutkan kuliah. Berhubung karena tidak ada biaya, akhirnya di situ saya mulai putus asa. Saya mulai merasa frustasi karena teman-teman saya sudah kuliah dan saya tidak melanjutkan kuliah. Saya mulai putus pengharapan. Saya mulai mengatakan, apa yang saya harus lakukan? Bagaimana dengan masa depan saya? Kemudian suatu ketika kakak saya memanggil saya pergi ke Jayapura dan mengatakan, kamu kesini untuk cari kerja dulu baru kamu kuliah. Akhirnya saya pergi ke Jayapura. Sesampainya saya di Jayapura, saya tidak langsung kerja, tetapi ada seorang kakak yang mengajak saya ikut persekutuan doa. Dan di situ saya mulai mengalami lawatan Tuhan. Kemudian timbul dalam hati saya rindu untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya rindu untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kemudian saya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan doa, mengikuti doa puasa, bahkan persekutuan-persekutuan. Saya rajin sekali. Kemudian timbul dalam hati saya untuk ingin kuliah sekolah Alkitab. Tapi yang menjadi masalahnya adalah saya tidak punya dana, saya tidak punya biaya untuk kuliah untuk sekolah Alkitab, dan saya juga mau kuliah di mana. Dan saat itu suatu ketika kakak saya mengalami sakit, dan sebelum
kakak saya sakit, dia marah sama saya. Dia mengatakan, saya memanggil kamu ke sini untuk cari pekerjaan, tapi saya tidak mau karena saya sudah rajin pergi ikut persekutuan, karena saya sudah mulai mengalami kasih mula-mula dari Tuhan dan saya tidak mau kerja. Akhirnya di situ kakak saya mulai marah. Pada saat itu saya ikut SOM, sekolah orientasi melayani, dan setiap kali saya pulang dari gereja, saya selalu menulis firman Tuhan di kertas dan saya tempelkan di kamar. Kemudian kamar itu penuh dengan ayat-ayat Alkitab dan saya tulis kata-kata ayat demi ayat. Suatu ketika kakak saya marah, kemudian kakak saya merobek-robek semua ayat-ayat Alkitab yang saya pajang, yang saya tempel di dalam kamar. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Kakak saya akhirnya mengalami keracunan obat, overdosis. Dan ketika itu kakak saya dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika kakak saya sadar, dia mulai memeluk saya. Dia mulai memeluk saya dan berkata bahwa Tuhan mau pakai kamu. Maafkan kakak, ampuni kakak, karena kakak sudah memarahi kamu, karena Tuhan mau pakai kamu. Akhirnya suatu ketika kakak saya akhirnya melanjutkan pengobatan ke Makassar. Dalam jangka 3 hari kakak saya menelpon saya dari Makassar. Dia mengatakan, Audrey, di sini ada sekolah Alkitab, 1 tahun sekolah Alkitab, kemudian setelah itu ditempatkan. Akhirnya saya terbang dari Jayapura ke Makassar dan akhirnya saya mengikuti sekolah Alkitab selama 1 bulan di YHS. Tetapi waktu itu banyak yang harus kami lakukan melalui tes wawancara, tes tertulis, tetapi waktu itu saya tidak lulus. Saya tidak lulus dalam tes itu dan akhirnya saya mulai berkata kepada Tuhan, ini belum waktunya Tuhan, belum waktunya Tuhan. Kemudian saya menganggur mungkin 1 tahun. 1 tahun akhirnya suatu ketika ada kegiatan yang akan dilakukan di Malang, Praise and Worship di HHS, kemudian membagikan brosur kepada setiap jemaat dan di dalam brosur itu tercantum penginapan yang kita mau pilih. Akhirnya saya memilih penginapan yang sangat murah. Saya memilih penginapan yang sangat murah dan teman-teman saya yang lain memilih penginapan yang mahal, yaitu hotel. Dan kalau saya penginapan yang sangat murah, saya juga tidak tahu apa penginapan yang paling murah itu bentuknya seperti apa. Tapi ketika kami naik pesawat, saya ikut rombongan naik pesawat pergi ke Malang. Akhirnya saya sampai di sana dan saudara tahu penginapan yang saya tempati apa? Sekolah Alkitab. Awalnya saya masuk, saya pikir itu adalah asrama tentara atau asrama polisi. Tetapi ketika saya melihat tulisan-tulisan, ini kayaknya sekolah Alkitab. Dan kemudian saya mulai bertanya kepada ada mahasiswa yang tinggal di sana. Saya berkata, ini apa? Terus dia berkata, ini sekolah Alkitab. Akhirnya saya mulai berkata, saya ingin sekali sekolah Alkitab, tapi saya tidak punya biaya. Akhirnya suatu malam kami berkumpul bersama dengan mahasiswa sekolah Alkitab yang tinggal waktu itu di sana. Dia kemudian berkata kepada saya, apakah kamu mau sekolah Alkitab? Kemudian saya mulai menangis. Saya mulai berkata kepada Tuhan, apakah ini waktumu Tuhan? Karena saya rindu sekali untuk sekolah Alkitab, rindu sekali untuk melayani Engkau, rindu sekali untuk menjadi saksimu Tuhan. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, terima kasih kalau memang ini waktumu Tuhan. Engkau sudah menjawab doa saya selama 2 tahun. Selama 1 tahun saya bergumul ingin sekolah Alkitab dan akhirnya
Tuhan membawa saya ke sini, dan akhirnya di sana saya kemudian tinggal di rumah dosen, wakil rektor, dan istrinya adalah orang Toraja. Dan sebelum saya juga ke Malang, saya juga berpikir, saya mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau ke Malang, tapi saya tidak punya keluarga di sana. Tapi satu hal yang saya minta, Tuhan, bolehkah Tuhan mempertemukan saya dengan seorang hamba Tuhan yang berasal dari suku Toraja. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan yang berasal dari Toraja, dan suaminya itu adalah seorang wakil rektor. Akhirnya saya tinggal di situ selama satu tahun, dan dia mencarikan saya sponsor, dan akhirnya saya bisa masuk kuliah, masuk asrama di sekolah Alkitab di Malang, di STT Satya Bakti. Di dalam menjalani proses-proses di sekolah itu, saya mengalami banyak proses, tetapi melalui proses itu Tuhan sedang membentuk saya. Prosesnya sangat menyakitkan, prosesnya sangat luar biasa. Kadang-kadang saya hampir mau menyerah, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa melewati semua proses di sekolah Alkitab itu semua karena pertolongan Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Kalau saya boleh menyelesaikan skripsi, itu semua karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Banyak orang yang bertanya-tanya kepada saya, kenapa kamu bisa sekolah Alkitab? Kemudian saya berkata kepada mereka, saya juga tidak tahu. Awalnya saya tidak pernah berpikir untuk mau menjadi hamba Tuhan, karena saya berpikir bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu kita tidak punya uang, tidak ada gaji. Tetapi rasa cinta saya kepada Tuhan itu yang membuat saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Saya baru sering bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan memilih saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Bukankah dari ke-12 bersaudara ada kakak-kakak saya yang lebih baik, karakternya lebih baik, perawakannya lebih baik, postur tubuhnya lebih baik, dia lebih pintar dalam hal akademik? Kenapa Tuhan memilih saya yang penuh dengan kekurangan? Dari segi fisik, dari segi intelektual saya merasa kurang sekali, Tuhan. Kenapa Tuhan memilih saya? Saya kadang berpikir begitu. Tetapi saya sering dikuatkan dengan kisah seorang yang bernama Daud yang tidak diperhitungkan. Tuhan memilih Daud yang tidak diperhitungkan dalam keluarganya menjadi seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Itulah yang menjadi pegangan saya, bahwa Tuhan tidak pernah melihat rupa kita, Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita ketika Dia memilih kita, tetapi Dia melihat hati kita. Tuhan melihat hati saya, Tuhan tidak melihat latar belakang saya, tetapi Tuhan melihat hati saya yang rindu untuk melayani Dia. Saya kemudian lulus dari Sati, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya berkomitmen, saya mau melayani Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Di dalam ladang pelayanan Tuhan tidak mudah, banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi karena saya sudah komitmen bahwa Tuhan, Engkau sudah memilih saya, Engkau sudah menebus dosa saya, Engkau punya rencana yang indah dalam hidup saya, Tuhan. Dan saya mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh memberikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mau mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang setelah saya lulus dari sekolah Alkitab masih banyak karakter yang kurang baik dalam diri saya. Kadang-kadang saya menjadi batu sandungan bagi keluarga saya atau bagi teman-teman saya.
Tetapi saya bilang, Tuhan, ini aku bentuk aku lebih lagi Tuhan. Proses demi proses terjadi dalam kehidupan saya membuat saya semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, bahwa melalui proses yang saya alami itu Tuhan sedang membentuk karakter saya. Tuhan sedang membentuk saya menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat di dalam mengiring Tuhan. Karena saya percaya bahwa kalau Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang memanggil saya, Tuhan juga yang akan memperlengkapi saya dalam pelayanan saya, baik melalui kuasa, talenta yang Tuhan anugerahkan kepada saya akan memberikannya buat Tuhan. Karena segala yang saya miliki, talenta yang Tuhan anugerahkan kepada saya mau persembahkan kepada Tuhan. Karena saya menyadari bahwa segala talenta yang Tuhan anugerahkan kepada saya itu adalah berasal daripada Tuhan. Dan saya mau kembalikan kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini talenta saya, ini karunia saya Tuhan yang Kau anugerahkan kepadamu. Saya mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, sebelum saya masuk sekolah Alkitab, saya mau kembali ke belakang dulu untuk menceritakan bagaimana kehidupan saya sebelum saya mengenal Kristus. Saya adalah anak yang paling minder. Saya adalah anak yang suka mengasihani diri saya sendiri. Saya kadang merasa tidak berharga. Saya merasa bahwa hidup saya ini tidak ada artinya. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan, di situ Tuhan mulai mengubah paradigma saya, mulai mengubah hati saya. Karena begitu banyak firman Tuhan yang saya dengarkan yang membentuk saya menjadi pribadi yang baru dalam Tuhan. Saya bersyukur buat karya Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur buat panggilan Tuhan yang mulia dalam hidup saya. Walaupun saya memiliki banyak kekurangan, tetapi Tuhan memilih saya dari 12 bersaudara. Tuhan itu sangat mengasihi saya. Tuhan itu sangat peduli dengan saya. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saya. Sehingga saya memiliki keyakinan kepada Tuhan bahwa sekalipun saya memiliki kekurangan, sekalipun saya memiliki banyak kelemahan, tetapi Tuhan tidak melihat hal itu. Justru di dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam kelemahan sayalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oleh sebab itu di dalam hari demi hari saya lalui mengiring Tuhan, saya terus bersyukur kepada Tuhan. Saya terus memuji Tuhan dan terus merindukan firman-Nya dalam kehidupan saya. Dan kadang-kadang saya bergumul, Tuhan, mengikut Tuhan tidak mudah, karena kita akan dinilai orang. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, hidup kita akan dinilai orang. Dan kadang-kadang saya bergumul, Tuhan, jadikan saya berkat dimanapun saya berada, Tuhan. Jadikan saya menjadi garam dan terang dimanapun Engkau menempatkan saya, Tuhan. Terkadang kalau saya mengalami atau melakukan hal-hal yang bodoh, saya datang kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya, ampuni kebodohan yang saya lakukan, Tuhan. Saya mau berbalik kepada Tuhan. Saya mau mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mau memberikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hidup saya adalah milik Tuhan. Engkau sudah menebus saya. Engkau sudah memilih saya dari antara kami 12 bersaudara. Itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kebaikan saya Tuhan memilih saya, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur buat panggilan Tuhan yang mulia dalam kehidupan saya. Saya berkomitmen kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini hidup saya, pakai saya sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Saya percaya bahwa kalau Tuhan yang memanggil kita, kalau Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang akan memperlengkapi kita dalam pelayanan kita. Walaupun kesulitan, apapun pergumulan yang kita hadapi, mari kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami tidak ada yang kebetulan. Semua atas seizin Tuhan. Semua atas
seizin Tuhan, dan dibalik setiap peristiwa yang kita alami, Tuhan punya rencana. Tuhan sedang memproses hidup kita menjadi bejana yang indah. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa ketika kita dimurnikan oleh Tuhan, baik melalui keluarga, teman, masalah-masalah apapun itu yang Tuhan izinkan. Percayalah bahwa kita sedang dimurnikan. Kita sedang dimurnikan seperti emas yang dibakar, yang dimurnikan sehingga menjadi emas yang murni. Begitupun dengan kehidupan kita, hidup kita di dalam pengiringan akan Tuhan, hidup kita dimurnikan dengan berbagai macam cara daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah mengalami masalah ketika kita mengiring Dia. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita, Dia akan selalu memberikan kekuatan kepada kita, Dia akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk tidak percaya kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itulah yang menguatkan kita. Janji Tuhan itulah yang memberikan semangat bagi kita. Janji Tuhan itulah yang memberikan pengharapan bagi kita, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang lemah, karena firman itu berkuasa. Firman Tuhan itu yang memberikan pengharapan bagi saya dan saudara. Firman itulah yang memberikan pengharapan saya dan saudara. Kalau kita boleh sampai detik ini, kita tetap mengiring Tuhan walaupun kita melewati berbagai macam tantangan. Itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, miliki kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan. Miliki kerinduan yang lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Miliki kerinduan yang lebih dalam lagi untuk mengasihi Tuhan melalui segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan. Biarlah semua yang kita lakukan itu semuanya menyenangkan Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan memilih kita, Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kita juga untuk kita mengasihi sesama kita, sekalipun di dalam hubungan kita dengan sesama kita kadang mengalami clash. Tetapi melalui peristiwa itu Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Sama seperti halnya Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kita sudah didamaikan dengan Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dosa saya dan dosa saudara sudah diampuni. Oleh sebab itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan punya agenda di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyerah. Jika saat-saat ini saudara ada dalam kelemahan tubuh, datanglah kepada Tuhan. Datanglah meminta pertolongan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau adalah penyembuhku. Engkau adalah sumber semangat hidupku Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatanku. Berikan aku semangat, berikan aku sukacita, damai sejahtera di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami lemah. Tanpa Tuhan kami tidak berdaya. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin selalu mencari wajah Tuhan, merindukan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena ketika kami dekat dengan Tuhan, kami akan merasa kuat, kami akan merasa tenang, dan kami akan mengalami ketenangan ketika kami berjalan mengandalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apapun yang engkau alami saat ini, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia selalu menyertai kita dalam suka duka kita. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang menyediakan segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu memperhitungkan itu. Tuhan selalu mendengarkan seruan kita ketika kita mau berharap kepada Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan takut, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang selalu
memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup ini dengan pertolongannya yang selalu tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan bahwa ketika kita mengalami masalah, kita tidak pernah menghadapinya sendiri, karena kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan. Segala perkara dapat kita tanggung karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, tetap percaya kepada Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk tidak percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu yang berjanji. Dia yang selalu menepati janjinya. Dia bukan manusia yang selalu berdusta. Dia bukan seperti manusia yang selalu kadang-kadang tidak menepati janjinya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia selalu menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak membutuhkan Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau saudara bisa melakukan segala sesuatu, itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya penolong kita. Dialah satu-satunya yang mampu membawa kita keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan, cari wajah Tuhan dalam kehidupan kita, dan terus muliakan Dia di dalam kehidupan kita. Tetap jalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan kita, karena kita percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan kuat. Kita akan mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Miliki rasa lapar dan haus untuk ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan kita akan merasa tenang. Kita akan merasa damai sejahtera ketika kita dekat dengan Tuhan. Banyak hal dalam dunia ini yang membuat kita takut. Contohnya saat ini, badai corona, sakit corona, yang begitu membuat orang banyak mengalami ketakutan. Tetapi firman Tuhan selalu menopang hidup kita. Oleh sebab itu, cintai firman Tuhan, miliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, supaya karena firman Tuhan itu berkuasa memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi ketakutan. Tuhan berkata, jangan takut karena aku menyertai engkau. Di dalam firman Tuhan banyak janji Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ketika kita lemah, Tuhan berkata, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Ketika kita mengalami jalan buntu, Tuhan berkata, aku akan membuka jalan bagimu. Ketika kita mengalami putus asa, Tuhan datang memberikan pengharapan bagi kita. Ketika kita mengalami badai apapun dalam kehidupan kita, percayalah bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu. Andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, karena Dialah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang tidak butuh Tuhan. Semua butuh Tuhan. Doa saya di tempat ini, semoga saudara-saudara di luar sana, jika ada yang mengalami masalah, saya mau katakan bahwa datanglah kepada Tuhan. Datanglah berlutut di bawah kaki Tuhan, karena Dialah yang sanggup menolong hidupmu. Kalau saudara mengalami ketakutan, datanglah kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, bahwa Tuhan, saya mengalami ketakutan, beri saya kekuatan. Jika saudara mengalami jalan buntu, datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, buka jalan bagi saya dalam setiap pergumulan yang saya hadapi. Karena saya tidak mampu Tuhan, saya tidak kuat untuk
menghadapi dia sendiri. Saya perlu pribadi-Mu Tuhan. Saya perlu kuasa-Mu. Saya perlu tuntunan-Mu dalam kehidupan saya Tuhan. Aku percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penolongku. Engkaulah satu-satunya yang dapat aku andalkan Tuhan. Sekalipun banyak orang-orang yang tidak mau, sekalipun mungkin banyak orang yang mengejek kita bahwa kamu berdoa, tetapi hidup kamu begitu-begitu saja. Tetap tersenyum dan katakan terima kasih, atau katakan kepada Tuhan, terima kasih buat orang itu, saya memberkati orang itu. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap cari wajah Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi saya dan saudara. Mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami keterpurukan. Mungkin saat-saat ini kita sedang menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam keterikatan dosa. Tetapi doa saya di tempat ini, saya berdoa semoga saudara mau meninggalkan cara hidup lama saudara dan mau berbalik kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan selalu terbuka ketika kita mau datang kepadanya. Jangan pernah merasa diri Anda tidak berharga. Karena mungkin saat ini saudara lagi ada dalam keterikatan dosa. Datang kepada Tuhan, akui dosamu, dan katakan, Tuhan, ampuni saya mau berbalik kepada Tuhan. Saya mau hidup menyenangkan Tuhan. Saya mau memuliakan Tuhan dalam hidup saya. Berikan saya hati yang mau mengasihi Tuhan. Berikan saya hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saya. Karena saya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan. Tuhan, ini hidup saya Tuhan. Katakan, ini hidup saya Tuhan. Pakai hidup saya untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan, aku menyerahkan seluruh kehidupanku kepada Tuhan. Aku tidak berdaya tanpa Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Kalau saat ini Anda sedang mengalami yang namanya dibully, saya pun pernah mengalami hal itu. Dibully di dalam hubungan persahabatan, di dalam pergaulan kadang-kadang saya dibully, bahkan di dalam medsos saya pernah dibully. Bagaimana rasanya kalau dibully? Pasti kita mengalami rasa sakit hati. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa ketika kita dibully, satu hal yang harus kita lakukan adalah mengampuni orang yang membuli kita. Kita doakan orang yang membuli kita. Kita memberkati dan mengasihi, maka kita akan sembuh. Karena ketika kita mengampuni orang yang membuli kita, kita sendiri yang akan sembuh. Kita disembuhkan karena kita mengampuni orang yang membuli kita. Begitupun dengan saudara. Kalau ada saudara-saudara di luar sana yang sedang mengalami, sedang dibully, atau sedang dikucilkan, atau sedang diperlakukan tidak adil, lepaskan pengampunan kepada yang membuli saudara. Lepaskan berkat bagi orang yang membuli saudara. Doakan orang itu sehingga saudara menjadi sembuh. Karena hal itu saya alami. Kalau saya tidak melepaskan pengampunan, kalau saya tidak melepaskan berkat, kalau saya tidak berdoa buat orang-orang yang membuli saya, pasti saya akan merasa sakit hati. Pasti hidup saya akan selalu mengasihani diri sendiri. Tetapi karena saya mengampuni orang yang membuli saya mau lepaskan berkat bagi orang-orang yang membuli saya, makanya saya sembuh. Saat ini saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mulai percaya diri. Saya mulai menjadi pribadi yang pemberani. Saya mulai menjadi pribadi yang tidak pernah mengasihani diri dan tidak pernah merasa minder. Karena saya percaya itu semua karena karya Tuhan. Bukan karena kekuatan gagah saya, tetapi semua karena Tuhan. Karena dulunya saya adalah seorang penakut. Saya dulunya adalah orang yang merasa diri tidak berharga. Saya dulunya adalah orang yang putus pengharapan. Tetapi karena kehadiran Tuhan dalam hidup saya, membuat saya hidup menjadi lebih hidup kembali. Saya memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah hadir dalam hidup saya. Tuhan sudah hadir dalam hidup saya, memberikan saya pengharapan, memberikan saya keberanian, memberikan saya kekuatan, memberikan saya pengharapan, sehingga saya menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tidak gampang menyerah, menjadi pribadi yang tidak gampang untuk
mengasihani diri atau merasa tidak berharga karena saya sudah memegang janji Tuhan. Saya sudah diperlengkapi dengan janji Tuhan, sehingga itu mengubahkan hidup saya. Oleh sebab itu saudara, saya mau katakan bahwa cintai firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan jangan merenungkan perkataan orang yang melemahkan saudara. Jangan merenungkan perkataan yang membuli saudara, perkataan orang yang membuli saudara, tetapi renungkan firman Tuhan, renungkan janji Tuhan, karena itulah yang akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita percaya bahwa kalau Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan kuat, kita akan mampu menghadapi segala tantangan kalau kita terus mengandalkan Tuhan, terus mencari Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Apapun yang engkau alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong hidupmu. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang engkau hadapi. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang mengatakan datanglah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Hanya pribadi Tuhan yang mengundang saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan, datang membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita datang mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kelegaan. Ketika kita percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami perubahan, transformasi dalam kehidupan kita. Karena kuasa firman Tuhan itulah yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang memberikan kita kehidupan. Firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita cakap menanggung segala perkara. Oleh sebab itu, jangan abaikan firman Tuhan, jangan remehkan firman Tuhan. Pegang janji Tuhan, cintai firman Tuhan dalam kehidupanmu. Rajin baca firman, rajin berdoa, rajin memuji dan menyembah Tuhan. Karena saudara, saya mau katakan, ketika kita rajin datang memuji dan menyembah Tuhan, datang duduk diam menyembah Tuhan, maka kuasa dari tempat yang maha tinggi akan mengalir atas hidup kita, dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, memiliki rasa lapar dan haus untuk ingin selalu bersekutu dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, mengikuti persekutuan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk tidak percaya kepada Tuhan, tetapi terus mengandalkan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Mungkin saat-saat ini engkau sedang mengalami putus asa. Saya mau katakan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan segala sesuatu yang kita butuhkan ada. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan punya agenda dalam setiap pribadi kita. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi panggilan dalam kehidupan kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Percayalah kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan katakan kepada Tuhan bahwa saya mau sungguh-sungguh kepada Engkau. Saya mau mengasihi Tuhan lebih lagi, karena saya tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Saya perlu pribadimu Tuhan, saya perlu kuasamu Tuhan, saya perlu tuntunanmu di dalam kehidupan saya. Saya adalah orang yang tidak mampu tanpa Tuhan. Saya perlu tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu, saya berharap kepada saudara-saudari yang ada di luar sana, cari Tuhan, andalkan Tuhan, berikan waktumu bagi Tuhan untuk bersekutu di dalam hari-hari yang saudara lewati. Jangan pernah berhenti untuk bersekutu dengan Tuhan, karena kita tahu bahwa kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan abaikan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan menjadi pribadi yang tangguh.
Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa, sanggup mengubah orang yang lemah menjadi kuat, orang yang mungkin masa lalunya tidak baik, tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka hidupnya akan diubahkan. Contohnya saya dulu adalah orang yang tidak baik. Saya dulu orangnya nakal dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan saya lakukan. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, hidup saya diubahkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah yang mengubah hidup saya. Kalau tanpa firman Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, saya tidak ada sampai hari ini. Tetapi karena Tuhanlah yang membuat saya menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang saat ini dipakai Tuhan. Itu semua karena karya Tuhan dalam hidup saya, bukan karena kekuatan saya, tetapi semua karena Tuhan yang melakukannya dalam hidup saya. Saya bersyukur buat kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya, yang menuntun langkah saya, yang selalu mengajari saya, yang selalu mengingatkan saya untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika saya melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang mengajari saya, ada Roh Kudus yang mengingatkan saya untuk tetap berjalan di dalam rencana Tuhan. Ketika saya mengalami kebodohan, ketika saya melakukan kebodohan atau dosa, saya mau bangkit kembali Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan, saya mau kembali. Saya mau mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni saya di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tidak selamanya kita akan terus hidup di dalam kekudusan. Terkadang kita jatuh, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, tetapi tangan Tuhan akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan mengangkat hidup kita dan akan menjadikan kita menjadi alat kemuliaannya. Oleh sebab itu, tetap pegang janji Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupmu. Jadikan Tuhan sebagai nomor 1 dalam hidupmu. Datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, ini hidupku. Aku perlu pribadimu, aku perlu tuntunanmu dalam hidupku Tuhan. Aku tidak mampu dengan kekuatanku sendiri. Aku perlu pribadi Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupanku. Ini hidupku Tuhan, pakai aku sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau dipimpin oleh Tuhan. Aku mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman, menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan berarti kita sudah tidak akan pernah berbuat dosa lagi, tetapi firman Tuhan itu yang akan selalu menopang kita ketika kita jatuh. Firman Tuhan akan datang selalu mengingatkan kita untuk bangkit kembali dan kembali melayani Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, pegang janji Tuhan, karena hanya firman Tuhan, hanya melalui kitab inilah yang dapat mengubah pribadi saya. Kalau saya tidak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mungkin hidup saya di luar sana akan hancur-hancuran. Tetapi saya bersyukur melalui firman Tuhan ini, saya diubahkan oleh Tuhan. Melalui kehadiran Tuhan dalam hidup saya menjadi berarti. Hidup saya menjadi bersemangat. Hidup saya menjadi berkat. Di manapun saya berada, Tuhan memakai saya menjadi berkat dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu, cintai firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini ada berkat Tuhan yang luar biasa yang akan menolong saudara untuk menjalani hari-hari ini yang begitu banyak ketakutan yang kita alami, tetapi firman ini yang akan memberikan kekuatan kepada saudara. Oleh sebab itu, miliki rasa lapar dan haus untuk ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, karena melalui firman Tuhan itulah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Oleh sebab itu, miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan dan firman-Nya, maka engkau akan menjadi pribadi yang kuat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun Anda berada. Tetap cari Tuhan, jangan pernah takut. Kalau saudara saat ini mengalami ketakutan, pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan selalu menjaga saya, karena Tuhan adalah Allah yang Immanuel. Apapun musim kehidupan yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu
menyediakan pertolongan tepat pada waktunya dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi jangan pernah menyerah, bangkit dan cari Tuhan. Jika saudara belum, saya berkata kepada saudara di luar sana yang belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Saya mau katakan bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Hanya Yesus satu-satunya yang mampu membawa saya dan saudara ke surga. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang dapat membawa saudara ke surga kecuali Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang mampu dipercaya, yang mampu diandalkan. Karena Dia rela mati, Dia rela datang ke dunia ini menjelma sebagai manusia, dan Dia mati dan disalibkan untuk menebus dosa semua manusia tanpa seorang pun. Oleh sebab itu percayalah kepada Yesus bahwa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dosa saudara di luar sana dan dosa saya sudah diampuni. Semua dosa umat manusia sudah diampuni melalui pengorbanan karya Yesus Kristus. Yesus Kristus di kayu salib. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri melalui perbuatan baik kita. Hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus, kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, mari kita melakukan hal-hal yang baik. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena sebagai tanda kita mengenal dan mengasihi Tuhan, kalau kita melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Carilah wajah Tuhan. Jangan berhenti berharap. Percayalah kepada Yesus bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan hidupmu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang mampu mengubah hidupmu. Kalau dia mampu mengubah hidupku, Dia juga mampu mengubah hidupmu. Dia juga mampu menolong hidupmu. Kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sungguh banyak orang-orang yang mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Sungguh banyak orang yang melakukan kejahatan, tetapi Tuhan menyatakan pribadinya dalam kehidupan orang-orang itu, dan kemudian orang-orang itu bertobat, dan orang-orang itu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, saya mau katakan bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan punya agenda yang luar biasa dalam hidupmu. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia yang memegang hari esokmu. Dia yang memegang masa depanmu. Jangan putus asa, jangan menyerah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala ketakutanmu kepada Tuhan. Karena Dia mampu menolong hidupmu. Hanya Dia yang mampu menolong hidupmu. Percayalah kepada Dia dengan segenap hatimu. Oleh sebab itu, tetap rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku tidak mampu tanpa Tuhan. Aku perlu pribadimu, aku perlu kuasa-Mu Tuhan. Tolong saya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya akan berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan hamba. Hamba sudah menyaksikan kepada teman-teman di luar sana bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan saya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara di luar sana. Saya berharap saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bagi yang mendengarkan kesaksian ini, aku mau katakan bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan punya agenda besar dalam hidupmu. Tuhan akan selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan selalu memberikan keberanian kepada engkau dimanapun engkau berada. Jangan gentar, jangan takut kepada virus corona. Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada virus yang ada saat ini, yaitu virus corona. Kuasa Tuhan lebih besar daripada virus corona. Segala sakit penyakit tunduk di bawah nama Yesus. Nama Yesus. Segala sakit penyakit tunduk di dalam nama Yesus. Segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi tunduk di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu percayalah kepada nama Yesus. Dia adalah nama di atas segala nama. Tuhan
Tuhan di atas segala Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba sudah selesai menyaksikan karyamu dalam hidup hamba. Kiranya kesaksian ini memberkati orang-orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kesaksian ini Tuhan. Biarlah kesaksian hamba-Mu ini menjadi berkat, menjamah setiap orang-orang yang ada di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau bertambah-tambah dalam hidup hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat dimanapun Engkau menempatkan hamba. Segala tabiat-tabiat atau karakter-karakter yang belum menunjukkan kasihku kepada Tuhan, mari Tuhan Engkau jamah ke tabiatku, karakterku yang masih belum berkenan kepada Tuhan. Bahwa aku sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan melalui perbuatanku, melalui perkataanku, melalui sikap hatiku Tuhan. Tolong saya supaya saya sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal pribadi Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus aku mau katakan bahwa bagi teman-teman di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum mengalami Yesus, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau. 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 Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, kemudian dia mati dan disalibkan, dan dia bangkit kembali, dan dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, teman-teman yang ada di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau katakan percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya Dia yang mampu membawa engkau ke surga. Hanya Dia yang mampu membawa engkau ke surga. Oleh sebab itu, percayalah dalam hatimu dan akuilah di mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan carilah Dia dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Alami Tuhan dalam hidupmu. Jangan takut apapun tantangan dalam hidupmu untuk mengalami, apapun tantangan dalam hidupmu yang menghalang-halangi engkau untuk mengenal Yesus. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan untuk mengharapkan pertolongannya, sehingga engkau dapat mengalami Tuhan secara pribadi. Supaya engkau berani menyatakan bahwa aku mau percaya kepada Yesus, aku mau mengikuti Yesus, karena hanya Dia yang mampu menolong hidupmu, hanya Dia yang mampu membawa kita ke surga. Tidak ada jalan lain menuju surga kecuali melalui nama Yesus, nama di atas segala nama. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Hamba sudah berhenti berbicara, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Mari Tuhan Engkau berkarya melalui kesaksian ini. Engkau berkarya Tuhan, biar setiap orang yang mendengarkannya Tuhan, mereka diberkati, mereka dilawat oleh kuasa-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus, jamah setiap orang yang mendengarkan kesaksian ini. Biarlah mereka dijamah oleh kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jamah mereka Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Jamah hati mereka, nyatakan pribadi-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar mereka juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sudah mengenal pribadi Tuhan tetapi masih belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang membawa kehidupannya kepada Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap orang-orang yang mendengarkan kesaksian ini Tuhan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan, yang mengalami putus pengharapan Engkau memberikan pengharapan yang baru, yang mengalami kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berdoa, tetapi kuasa-Mu Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, dan Engkau akan berkarya Tuhan melalui kesaksian hamba-Mu ini. Semoga yang mereka mendengarkan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku minta Bapa, orang-orang di luar sana datang menonton kesaksian ini. Biarlah aku minta Tuhan di dalam nama Yesus, kirim orang-orang untuk menonton kesaksian ini. Biarlah orang-orang ini mengalami Engkau di dalam hidupnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kesaksian ini Tuhan. Biarlah kesaksian ini memberkati banyak orang di luar sana. Di dalam nama Tuhan Yesus,
segala tipu muslihat iblis, segala pengaruh-pengaruh iblis yang membuat orang malas menonton kesaksian ini, aku ikat, aku lumpuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doaku Tuhan dan doa permohonanku. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan berserah dan mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini. Haleluya. Amin.